teman-teman semua, perkenalkan saya Elizabeth Valentin Panggidaya SKM, peserta pelatihan dasar CPNS gelombang 14, angkatan 322 kelompok 1 dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Entomolog Kesehatan Ahli Pertama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran agenda 2 tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang difasilitasi oleh Bapak Paulus Kolo, S.Phil M.Phil. Selama mengikuti pembelajaran agenda 2, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi ini memberikan pemahaman bahwa sebagai ASN, kami tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, tetapi juga harus menjadikan nilai-nilai berakhlak sebagai landasan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Sebagai CPNS di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jabatan Entomolog Kesehatan Ahli Pertama, saya melihat bahwa nilai-nilai berakhlak sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab yang akan saya jalankan. Dalam upaya pengendalian vektor dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan, saya harus mampu memberikan pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat, bekerja secara akuntabel berdasarkan data dan bukti ilmiah, serta terus meningkatkan kompetensi agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan lingkungan. Nilai harmonis juga penting untuk diterapkan dalam membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja, lintas program maupun masyarakat. Nilai loyal mengingatkan saya untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam menjalankan tugas. Selain itu, tantangan kesehatan yang terus berkembang menuntut saya untuk menjadi ASN yang adaptif terhadap perubahan dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, maupun masyarakat dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dalam proses pembelajaran, saya memahami sebagian besar materi dengan baik melalui MOC, learning, diskusi, dan berbagai penugasan yang diberikan. Namun, terdapat beberapa materi yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam, terutama ketika harus mengaitkan nilai-nilai berakhlak dengan berbagai studi kasus dan implementasinya dalam lingkungan kerja. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, saya berupaya mempelajari kembali materi yang diberikan, berdiskusi dengan rekan peserta, serta mencari referensi tambahan sehingga pemahaman saya menjadi lebih komprehensif. Kesan saya terhadap fasilitator Bapak Paulus Kolo, S.Phil M.Phil, beliau sangat mendalam dan inspiratif dalam menyampaikan materi. Beliau tidak hanya menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga mampu mengajak peserta untuk berpikir kritis dan reflektif. Melalui berbagai pertanyaan yang beliau ajukan, kami didorong untuk merenungkan kembali jati diri, nilai-nilai yang kami pegang, serta personal branding yang ingin kami bangun sebagai seorang ASN. Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Paulus Kolo, S.Phil M.Phil atas bimbingan, motivasi, dan ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran agenda 2. Semoga nilai-nilai berakhlak yang telah dipelajari dapat saya terapkan dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian refleksi singkat saya selama mengikuti pembelajaran agenda 2. Semoga ilmu dan nilai-nilai yang telah diperoleh dapat menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian dan terima kasih.